Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Profesi Pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertemuan kelima dan keenam ya. Jadi untuk perkuliahan malam ini sekaligus dua materi. Yang pertama yaitu masih tentang profesi pendidikan. Kita akan bahas tentang kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan profesi juga dari profesi pendidikan. Maka yang akan kita bahas di sini adalah di pertemuan kelima, yaitu tentang pengertian kepala sekolah, kemudian ada kualifikasi kepala sekolah. Sedangkan nanti di pertemuan keenamnya kita akan bahas kompetensi kepala sekolah serta fungsi dan peran kepala sekolah. Pertemuan ini langsung membahas keempatnya ini, jadi ini kita jadikan dua kali pertemuan gitu ya, pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian kepala sekolah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kepala sekolah? Menurut Basri tahun 2014 bahwa pengertian kepala sekolah adalah pemimpin sekolah atau lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan menurut Priyansa dan Somad, kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, tempat diselenggarakannya proses pembelajaran, atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. Selanjutnya, menurut Rukayah dan Sismiati, bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK atau RA, TK atau LB, TKLB, SD atau MI, SDLB, SMO atau MTS, SMP, LB, SMA, MA, SMK, MAK, SMA, LB yang bukan rintisan sekolah bertaraf internasional RSBI atau tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional atau SBI. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian kepala sekolah. Jadi sekali lagi, kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sebuah sekolah. Gitu. Kemudian untuk menjadi kepala sekolah itu ada kualifikasinya, ada persyaratannya. Menurut kualifikasinya, menurut Permendikbud nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah, bahwa di dalamnya disebutkan bahwa kualifikasi umum dan kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah adalah. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kualifikasi umum seperti ini. Nanti kita lihat juga, kita bandingkan, ini masih yang lama, namun nanti ada menurut Permendikbud yang terbaru nomor 6 tahun 2018 tentang kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah. Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh, hampir sama. Nanti kita bandingkan yang terbaru nanti di pertemuan ke-6 yang kita akan bahas pada malam ini juga. Yang pertama, untuk menjadi kepala sekolah secara umum ini memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4. Nah, ini persyaratannya. Terus yang kedua, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Berarti di atas 56 tidak bisa menjadi kepala sekolah. Jadi harus di bawah usianya 56. Bisa 50, bisa 40, bahkan 30 bisa. Nah, tetapi ada persyaratan yang lain. Kita lihat persyaratannya. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun
menurut jenjang sekolah masing-masing. Misalnya kalau ingin jadi guru TK, jadi kepala sekolah di TK, maka harus 5 tahun mengajar di TK. Kalau di SMP berarti di SMP atau di SMA sama. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau di RA. Kemudian memiliki pangkat serendah-rendahnya untuk PNS yang atau ASN ya sekarang namanya, itu pangkat serendah-rendahnya adalah golongan 3C. Bagi non PNS disertakan kepangkatan dikeluarkan oleh yayasan. Kalau pegawai negeri berarti serendah-rendahnya 3C. Kemudian untuk yang khususnya, nah untuk kualifikasi khusus kepala taman kanak-kanak itu untuk menjadi kepala sekolah pertama berstatus sebagai guru di sekolah tersebut di taman kanak-kanak, kemudian memiliki sertifikat pendidik sebagai guru, kemudian memiliki sertifikat kepala TK atau kepala RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan. Nah, siapa yang menetapkannya nanti kita lihat ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Kemudian yang kedua, kepala sekolah SD atau madrasah ibtidaiyah MI itu untuk menjadi kepala sekolah harus berstatus sebagai guru di sekolah tersebut atau menjadi guru di SD tersebut. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, kemudian memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk SMP, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMK atau MAK itu sama aturannya, harus kalau SMP menjadi guru berstatus guru SMP, kemudian kalau dia SMA harus berstatus guru SMA, kemudian kalau SMK harus berstatus sebagai guru SMK. Kemudian untuk kepala sekolah dasar luar biasa ini juga persyaratannya sama dengan kepala sekolah Indonesia luar negeri, juga sama aturannya. Jadi dia harus berstatus sebagai guru di satuan pendidikan SD luar biasa kalau mau jadi kepala sekolah di SD luar biasa. Kemudian kalau mau jadi kepala sekolah Indonesia luar negeri, maka harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah, memiliki sertifikat pendidik, memiliki sertifikat kepala sekolah. Nah, terus setelah diangkat menjadi kepala sekolah, itu harus kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini misalkan sebagai contohnya bahwa memiliki akhlak yang mulia, kemudian bisa mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas di sekolah tersebut. Kemudian kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi manajerial, yaitu bagaimana menyusun perencanaan sekolahan untuk berbagai tingkatan perencanaan. Menyusun perencanaan sekolah, bagaimana visi misi dan bagaimana sekolah ini bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, ini adalah tugas kompetensi kepala sekolah sebagai kompetensi manajerial. Kemudian kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi kewirausahaan. Di sini kepala sekolah harus bisa menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah.
Seperti sekarang ini di masa pandemi COVID ini kepala sekolah harus bisa berinovasi bagaimana caranya untuk proses pembelajaran tetap berjalan walaupun tidak bisa ditatap muka, tapi harus belajar dari rumah. Nah, ini adalah tugas kepala sekolah menciptakannya bagaimana supaya dapat berjalan dengan aman gitu. Jadi di sini perlu kepala sekolah memiliki kompetensi kewirausahaan. Contohnya seperti itu. Kemudian selain itu juga kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi. Di sini contohnya bahwa seorang kepala sekolah harus bisa membuat program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme seorang guru. Nah, kemudian juga kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial. Nah, bagaimana kepala sekolah harus bekerja sama dengan guru, dengan orang tua murid atau komite atau pihak-pihak lain untuk kepentingan sekolah. Kemudian fungsi dan peran kepala sekolah. Untuk fungsi dan peran kepala sekolah ini juga ada di menurut buku Mulyasa, judul bukunya yaitu Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional. Itu dikatakan bahwa fungsi kepala sekolah sebagai edukator, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga kepala sekolah sebagai administrator, yang keempat kepala sekolah sebagai supervisor, yang kelima kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah sebagai inovator, dan kepala sekolah sebagai motivator. Nah, itu untuk pertemuan kita yang kelima. Saya lanjutkan dengan pertemuan keenam. Kita lihat dulu perbandingan yang terbaru, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, kita lihat di sini di dalam pengertian pasal 1 bahwa dikatakan kepala sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak atau TK, taman kanak-kanak luar biasa atau TKLB, sekolah dasar atau SD, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah pertama luar biasa SMPLB, sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, sekolah menengah atas luar biasa SMALB, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, itu adalah pengertian kepala sekolah menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Ini adalah Permendikbud yang terbaru yang kita pakai sekarang ini. Kemudian kita lihat lagi persyaratannya. Nah, tadi pengertian kepala sekolah. Nah, bagaimana persyaratan untuk menjadi kepala sekolah? Nah, ini kita lihat, ini harus berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Jadi cara merekrut menjadi guru menjadi kepala sekolah ini adalah aturannya seperti ini. Harus berdasarkan sekali lagi Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Di sini ditulis di dalam bab 2 persyaratan bakal calon kepala sekolah ada di pasal 2 ayat yang pertama mengatakan guru dapat menjadi bakal calon kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B. Nah, ini
persyaratan yang terbaru. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini untuk menjadi kepala sekolah selama menjadi guru harus memiliki sertifikat pendidik. Kemudian bagi guru pegawai negeri sipil memiliki pangkat paling rendah penata golongan atau golongan ruang 3C. Ini berarti sama dengan yang masih yang lama, yang tadi kita sebutkan di awal tadi, berarti sama, masih golongan 3C. Kemudian pengalaman mengajar paling singkat 6 tahun. Nah, tadi ditulis yang pertama, yang menurut yang lama adalah 5 tahun. Nah, ini yang terbaru sekali lagi, pengalaman mengajar paling singkat 6 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing. Kecuali di TK, TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 tahun di TK, TKLB. Nah, ini sekali lagi, ini yang terbaru. Ya, jadi ini yang nanti dipakai kalau nanti Anda kelak jadi guru atau mau jadi kepala sekolah, ini persyaratannya. Kemudian memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Nah, ini juga harus ada. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dan fungsi sekolah paling singkat 2 tahun, sehat jasmani rohani, dan bebas nafsa berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit atau pemerintah. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana. Berusia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah. Nah, ini jadi untuk menjadi kepala sekolah paling tinggi usianya 56. Jadi kalau sudah usia 57, 58 atau mendekat mau pensiun, tidak bisa menjadi kepala sekolah. Jadi harus di bawah dari 56. Kalau usia ya, ini usia syaratnya. Walaupun tadi memiliki ijazah, memiliki pangkat, tapi kalau usianya di atas 56 juga tidak bisa. Nah, itu yang perlu saya sampaikan untuk yang terbaru ya. Kemudian untuk pertemuan ke-6 akan kita lanjutkan di materi berikut ini. Materi